Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So how is your feeling today? I hope everything's good and you are going well. I see you again in this English Minutes video. Video di mana kita bisa belajar bahasa Inggris apakah dari dasar ataupun lanjutan. But for now, saat ini I will share you. We will discuss about some vocabularies. Okay, beberapa kosakata. Jadi kita hanya belajar beberapa kosakata. But it's related to our condition right now. Berhubungan dengan kondisi kita saat ini. That is the coronavirus. Oke, jadi berhubungan dengan coronavirus atau virus corona. Oke, so I will provide you 15 vocabularies related to or regarding the coronavirus itself. Okay, so just get started. Number one, jadi kita mulai ke yang paling pertama yaitu virus. V-I-R-U-S or virus. Jamaknya viruses. Oke, beberapa virus. So virus in Indonesia juga sama, virus juga. So ini adalah noun, bisa Anda gunakan, bisa digunakan sebagai subjek atau objek. Oke, kalau sebagai subjek contohnya this virus is called COVID-19. Okay, this virus is called COVID-19. Jadi virus ini disebut, bukan dipanggil, disebut COVID-19. Oke, ataukah misalnya jadi objek, I'm afraid of this virus. Jadi I'm afraid of this virus. Jadi saya takut atau saya khawatir terhadap virus ini. Itu sebagai objek of preposition. Ya. Oke, itu. Yang pertama adalah virus. The second, yang kedua adalah virus itu sendiri yang tadi yang kita sebutkan di awal, yaitu corona. Corona ada dua istilah, ada corona or COVID-19 atau COVID-19. Ya, kalau saya sih lebih memilih menyebut corona, lebih mudah saja. Oke, corona atau COVID-19 atau COVID-19, sorry acak-acakan. Corona or COVID-19 is a noun, jadi sama tadi virus juga adalah yang kata benda, so you can use as subject or object. For example, COVID-19 has spread out all over the world. COVID-19 has spread out all over the world. Oke, jadi COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Itu artinya. Jadi COVID-19 itu adalah singkatan dari kepanjangannya. It stands for coronavirus disease. Disease itu adalah penyakit, coronavirus disease 2019. Jadi coronavirus disease 2019. Jadi penyakit virus corona di tahun 2019. Oke. Virus corona or COVID-19. Dan yang ketiga, so I will check it first, is social or physical distancing. Jadi ini digunakan tergantung dari maksud kalian atau maksud teman-teman. Kalau social distancing bedanya dengan physical distancing. Social distancing means you are not you keep your distance, you keep your time, you keep your communication socially. Jadi secara sosial, apakah melalui berbicara ke mereka melalui online atau tidak atau langsung, itu maksudnya sosial. Maksudnya apakah berbicara langsung ataupun hanya berbicara melalui via seluler atau telepon, itu dijaga. Atau misalnya berjarak maksudnya. Jadi social distancing itu beda dengan physical distancing. Physical distancing ini jaga jarak secara fisik. Kalau physical distancing maksudnya seperti 1 meter atau 2 meter dari lawan bicara atau dari benda-benda tertentu. So social distancing and physical distancing itu berbeda. Jadi silakan digunakan sesuai dengan maksud
teman-teman sendiri. Oke, social distancing or physical distancing adalah noun atau kata benda, jadi sama dengan penggunaan sebelum-sebelumnya. Anda bisa gunakan sebagai subjek atau objek. Contohnya, in my village, Benteng, ya, Benteng has applied physical distancing. Benteng has applied physical distancing. Jadi Benteng atau di kampung saya Benteng maksudnya telah menerapkan physical distancing atau jarak secara fisik. Okay. Jadi seperti itu, physical distancing. Next, number 4 is lockdown. Ya, lockdown. Ini satu kata, ya, bukan terpisah. Satu kata, lockdown. Jadi lockdown itu artinya kondisi di mana Anda tidak boleh kemana-mana. Dari kata lock, kunci, down ke bawah, jadi necklace-nya. That's the meaning. That's meaning is you shouldn't go anywhere. Jadi you just stay at your place and then do everything in your place or in your home. You are not allowed to go anywhere. Jadi, lockdown itu artinya Anda tidak boleh kemana-mana, Anda tidak boleh keluar, hanya berada di tempat tertentu di mana Anda tinggal, ya. Oke, so lockdown itu juga adalah kata benda, jadi bisa digunakan sebagai subjek, atau sebagai objek. For example, I do like lockdown because it helps me to stay with my family. Okay. I do love the lockdown because it helps me to stay with my family. Contohnya itu saya sangat menyukai lockdown atau kondisi mengunci diri karena itu membuat saya bertemu dengan atau tinggal dengan bersama keluarga saya. Oke, that's lockdown. Next, I will check it. Okay, pandemic, outbreak, pandemic, or epidemic. Mungkin itu adalah istilah-istilah kait dengan wabah. Jadi mungkin teman-teman bisa search atau you may give comment down below. Jadi di kolom komentar kalau misalnya mau membedakan apa itu epidemic, pandemic, outbreak. Jadi pandemic itu adalah wabah dalam skala luas yang skala besar. So it's also noun. Jadi kalau contoh dalam kalimatnya, misalnya, this pandemic really makes me broke. Okay. This pandemic really makes me broke. Jadi misalnya wabah ini benar-benar membuat saya bokeh atau benar-benar membuat saya kiri. Misalnya seperti itu, ya. This is only example. Dan sampai dijadikan bahan untuk perbincangan. Okay, next is pandemic. The next is Simpsons, bukan Samson. Simpsons. Okay, Simpsons. Sini tulisannya. Ya, kalau misalnya pengucapan saya kurang tepat mungkin bisa diperbaiki atau bisa cari sumber ucapan yang tepat. Simpsons itu adalah gejala. So kalau misalnya ada S-nya di ujung, ya, Simpsons itu gejala-gejala. Jadi Simpsons adalah gejala mungkin yang harus Anda tahu ketika terinfeksi sebuah penyakit atau virus ini ya sendiri. Jadi Simpsons itu juga adalah kata benda. For instance, contohnya, the symptoms of COVID-19 is you are getting flu and then problem in your respiration. Okay. Jadi the symptoms of coronavirus or COVID-19, you are getting flu and get problem on your respiration. Jadi gejala-gejala dari COVID-19 ini adalah yang pertama, kamu mungkin terkena flu, yang kedua memiliki masalah dari sistem pernapasannya. Seperti itu. Correct me if I'm wrong. Next is infected. Jadi infected itu pasti dari katanya sudah dipahami dari kata infect.
Oke, jadi infected ini bisa menjadi kata sifat, bisa juga menjadi kata kerja, tergantung dari suatu kalimat. Jadi infected itu artinya terinfeksi, bukan injected. Injected itu tersuntik, tapi infected terinfeksi. Jadi contohnya my friend is infected by COVID-19. Okay, my friend is infected by COVID-19. Teman saya terinfeksi, di sini sebagai kata kerja, terinfeksi oleh COVID-19. Okay, seperti itu. Next is yang biasa kita dapat dengan singkatan seperti ini, WFH atau WFH, ya, WFH. WFH itu work from home. Work from home. Work from home artinya bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Jadi work from home itu adalah kata kerja, jadi simpel saja penggunaannya. Since this pandemic, I work from home. Okay. Jadi sejak pandemi ini saya bekerja dari rumah atau saya bekerja di rumah. Okay. Do you work from home? Okay. Yes, I do. Next, stay at home. Kita bahas dengan home. Stay at home itu artinya di rumah saja atau di rumah aja atau tinggal di rumah. Ini sama dengan work from home, kata kerja, jadi mudah tinggal ditambahkan subjek. I stay at home since this pandemic. Okay. I stay at home since the pandemic is spreading out. Ya. Jadi misalnya saya berada di rumah sejak wabah ini merajalela. Okay. Next is vaccine. Ya, vaccine. VACCINE. So vaksin, dari kata vaksin pasti sudah tahu, vaksin adalah obat atau antidot mungkin ya, seperti itu, yang digunakan untuk menangkal virus atau penyakit. Jadi ini adalah kata benda juga. The vaccine of COVID-19 is still made in some countries. The vaccine of COVID-19 is still made in some countries. Jadi vaksin COVID-19 ini masih dibuat di beberapa negara. Itu hanya contoh, bukan fakta. Okay, that's an example. Okay, vaccine. Next is contact tracing. Contact tracing. Okay, contact tracing. Contact tracing itu adalah biasanya kalau sudah terjangkit virus itu pasti kita cari sumbernya ini dari mana, di mana sumbernya, siapa yang pertama kali tularkan. Jadi dari kata trace, 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 okay, tracing tambah NG itu artinya penjajakan, mencari jejaknya. Okay. Mungkin ada arti yang lebih tepatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Contact tracing itu maksudnya proses pencarian sumber dari penularan virus ini, ya. Kontak ya, mungkin kontak fisik, sentuhan, that's it. Contact tracing itu juga adalah kata benda. Jadi contohnya itu the medical crews are finding out the contact tracing. The medical crews are finding out the contact tracing. Jadi tim medis itu sedang mencari kontak tracingnya, mungkin si pasien. Okay. Next is self quarantine. Okay, self quarantine. Self quarantine is a noun juga, dari karantina diri atau isolasi diri, bukan dikasih isolasi atau plaster terus dipasang di tubuh, ya. Jadi self quarantine is you isolate yourself at your home. You are not going to do something outside there. You work from home, you stay at home, and then everything you do at home, you quarantine yourself. Jadi kalian mengkarantina diri. Oke, seperti itu. Next is suspect. Yang paling sering didengar, ya, suspect.
itu biasanya dipakai di istilah kriminal, Pak. But I don't know why, tapi entah kenapa ini dipakai di corona. Ya, mungkin karena yang menyebabkan penularan itu dia. Jadi suspek itu artinya tersangka. Jadi contoh kalimatnya, the suspect of COVID-19 is around a million. Okay. The suspect of COVID-19 is around a million. Jadi suspek atau tersangka atau pelaku COVID-19 itu sekitar 1 juta, seperti itu ya. Oke, next is financial support or financial aid. Biasanya kalau zaman-zaman seperti ini, because we just stay at home, misalnya yang you do or you run some organization or what is it, small business or home industry business, maybe it's getting stuck. So you need some financial support or some financial aid. Jadi financial support itu bantuan dana atau bantuan secara finansial. So it's usually given by the government or local government. Biasanya itu diberikan oleh. Jadi financial support itu atau financial aid itu adalah kata juga. For example, the local government of Parepare has provided financial support to the society. Okay. The government of Parepare has provided the financial support to the society. Jadi Pemda Parepare telah menyiapkan bantuan dana ke masyarakat. Okay, the last is yang paling terbaru, yaitu new normal. New normal. Jadi new normal itu istilah. Ya. Tapi kalau dalam istilah bisnis dan ekonomi itu adalah kondisi di mana Anda memperbaiki antara kondisi finansial dengan krisis finansial. I don't know exactly for sure. Tapi ini sudah diterapkan, insya Allah mungkin diterapkan di Indonesia. Okay, di sini mungkin several days later. So new normal itu adalah sistem. So aturan-aturannya silahkan cek. Kalau mungkin setempat saya berikan di kolom deskripsi. New normal itu adalah kondisi di mana Anda berdamai dengan corona. Okay. Anda melakukan berbagai protokol kesehatan atau safety protokol untuk segera mengakhiri corona ini dengan memulai lembaran-lembaran baru, aktivitas yang baru, agar kita bisa terhindar dari COVID-19 dengan segera. Oke, so new normal itu adalah noun. Jadi contoh kalimatnya itu, the President of Indonesia provided the new normal system. The President of Indonesia provided the new normal system. Jadi Presiden Indonesia telah menyiapkan sistem new normal atau normal yang baru. Okay, so that's the 15 vocabularies. Hopefully you could understand, but if you do not understand at all, so you may give a comment. So maybe I will share you, perhaps I will share you a new definition, or if there's something wrong with my definition or my example, you may give your comment. Okay, thank you very much for your coming, and I see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.